Masih inget ini? Saya juga punya cita-cita bikin sekolah. Ayo bikin yuk. Aku tuh SPD. Sekolah bakat Sepeda. Bakat apa? Yang kayak kamu bilangin dulu itu. Oh, dulu udah pernah ceritain ya? Udah. Oh, berarti cita-cita itu masih terngiang-ngiang ya, harus tetap dikejar. Mimpi itu nggak boleh padam. Never lose hopes. Aku ingin mengejar mimpi itu di tahun depan. Jangan ketawa ya. Jadi aku akan belajar untuk menuju ke sana. Aku akan siapkan segala sesuatunya untuk mimpiku bersama kalian. Aku akan mengajak kalian untuk menjadi saksi dan terlibat langsung untuk membuat sebuah sekolahan. Kita akan bikin sekolah yang sangat besar sekali, yang menaungi banyak bakat, yang gak ada kurikulum, yang hanya fokus dengan tujuan mereka. Bayangkan, kamu punya sebuah sekolahan yang hanya ngajarin apa yang kamu suka. Kamu akan menjadikan apa yang kamu suka menjadi sebuah profesi. Bayangkan. Bisa kebayang gak? Aku kasih waktu untuk bayangin deh. Ada 9 kanvas yang ada di belakang saya ini. Berjumlah 9 kanvas yang nanti akan dilukis oleh orang-orang tertentu. Dan kanvas ini nanti akan kita jual dan hasil penjualannya itu akan didonasikan untuk Das University. Kayaknya tadi pagi itu sibuk banget ya. Iya, ini apa ya, dari beberapa event yang sudah dikerjakan Das, ini kemungkinan event pertama yang literally semuanya dikerjakan mandiri. Jadi nggak ada IO, nggak ada bantuan dalam artian tenaga ahli dari mana-mana gitu. Jadi ini pure di-create oleh anak-anak sendiri dari H-7 kemarin. Jadi cuma seminggu acaranya, makanya lumayan sibuk banget hari ini. Kalau konsepnya sendiri tuh dari Mas Tio sendiri atau? Kalau konsep kemarin sebenarnya kita godok barengan. Awalnya memang aku ngelempar sebuah kata namanya mitoni dalam bahasa Jawa yang artinya 7 bulanan. Akhirnya kita godok lagi menjadi setidaknya yang berkesannya bisa 7 tahun, namanya mituni gitu. Seperti tadi yang sudah disampaikan, baru kali ini saya dengar ada acara menjual barang untuk charity, ternyata duitnya untuk diri sendiri. Biasanya kan nanti akan kita sumbangkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi sekarang ada Cianjur yang kena musibah. Ini balikannya. Nanti akan kita sumbangkan ke Das University. Ini contoh bentuk kemandirian sebenarnya. Saya sendiri kalau tadi flashback, saya lihat-lihat lagi bagaimana dulu generasi pertama masuk, lalu kami membangun kampus. Kadang juga sering berantem dengan Pak Manajer. Iki duitnya tekan orang ya. Ternyata nyampe. Das University adalah sekolah gratis di mana semuanya akan dikarantina di situ. Sekolah yang memadai orang-orang yang punya passion, orang-orang yang sudah menentukan jalan hidupnya. Universitas itu syaratnya gedungnya harus gini, minimal dosennya harus S2. Waktu itu kita masih generasi pertama di Kodean. Kalau saya harus sewa gedung, saya nggak mampu. Kalau saya mau cari dosen animasi S2, saya harus cari di mana? Jadi aku tidak hiraukan syarat, persyaratan dan bla bla bla. Aku lebih fokus dengan tujuan. Tujuannya adalah ngajarin orang dan nggak bisa menjadi tidak hanya sekedar bisa tapi juga mandiri. Generasi kedua itu muridnya lebih banyak. Iki mikir mana? Mikir tenanan orang ya. Begitu sekonti ya. Tapi alhamdulillah ternyata hari ini sudah menginjak usia yang ke-7. Lagi lucu-lucunya. Jadi dalam waktu dekat aku akan mencari murid yang pantas untuk kita subsidi, yang pantas untuk kita akomodir, yang pantas untuk kita bantu untuk sebuah goal yang mereka bikin sendiri. Mereka akan dengan bebas belajar melalui sekolah yang kita bangun bersama-sama. Tentunya akan kita seleksi sehingga apa yang kita lakukan ini gak sia-sia. Kita akan mulai dari animasi. Kita akan bareng-bareng buktikan bahwa kalian semua, kita, kamu, komunitas Das bisa membuat sesuatu yang berguna untuk orang lain. Jadi aku ini adalah salah satu lulusan dari Das University generasi keempat. Melihat
melihat tumbuh kembang DAS dari awal, bisa dibilang dari awal sampai sekarang yang ke-7, rasanya tuh gimana ya, seneng ya, isinya seneng doang sih. Maksudnya kayak aku merasa bangga gitu, aku bisa memiliki kesempatan buat bisa bergabung sama keluarga besar DAS University. Dan yang dari awalnya aku masuk ke DAS tuh bener-bener gak tahu apa-apa sama sekali. Kalau orang tua itu dari dulu emang udah kayak gimana ya, dia udah apa sih anak-anak saya sukanya apa, ya udah lakukan. Jadi ya. Dianterin nggak sekarang? Enggak. Di mana rumahnya? Di Batam. Terus masuk ke DAS diajarin sama keluarga di DAS dari nol, dari awal ditelatenin sampai sekarang. Alhamdulillah udah bisa kerja di industri, dan senengnya lagi diberi kesempatan sama teman-teman di DAS buat jadi mentor di sini, yang menurutku itu apa ya, sesuatu hal yang sangat menakjubkan lah buatku, karena bisa dipercaya buat menyalurkan, bukan men-sharing. Harus bisa masak, jadi kita tuh harus mandiri, nggak cuma berkarya aja yang mandiri. Masak juga harus mandiri. Masak apa? Masak Indomie. Sering membagikan ilmuku yang udah aku dapat di DAS dan di industri buat teman-teman yang lain, buat membantu teman-teman yang lain yang mungkin sama kayak aku yang dulunya nggak punya kesempatan buat belajar, buat kalau bahasanya kayak meraih cita-cita apa yang aku pengenin, yang dulu tuh kayak kelihatan sangat-sangat jauh, kayak nggak mungkin, tapi akhirnya bisa aku dapetin gitu loh. Sekolah itu tidak bisa besar tanpa prestasi muridnya, karena tujuan sekolah adalah belajar. Kesuksesan kampus bisa diukur dari suksesnya murid juga, sesuai dengan visinya. Ya ini sebenarnya kalau ditanyanya seperti itu, ya itu jauh banget di luar apa yang pernah tak impikan atau yang pernah tak rencanain itulah. Jadi dulu itu memang masuk DAS niat awal cuma ingin belajar, yaitu masuk ke generasi 7 2016. Generasi kedua 2016, lulus 2017. Jadi saat itu ketika udah lulus, sebenarnya ditawarinya bukan langsung jadi direktor, tapi lebih ke ngisi slot di DAS Studio. Mentor gitu ya? Mentor. Ternyata setelah hampir 1 tahun nge-mentor, dan kemudian teman-teman yang aku mentorin itu tadi dia bisa bekerja di luar sana, dia ngerjain project-project ternama. Nah dari situlah aku jadi kayaknya aku di sini aja deh gitu. Kayak aku udah ngerasain itu jadi di rumah, lihat teman-teman sukses itu aku juga ikut seneng. Jadi ya itu sih yang bikin aku kenapa betah banget. Betah banget. Kenapa aku tuh seneng dan betah banget di DAS, karena lihat teman-teman lain sukses bisa meraih impiannya. Jadi kalau disebut rektor atau kepala sekolah dan sebagainya, ya sebenarnya sama aja sih. Toh memang perkembangannya juga dari 2017 sampai sekarang yang diurusin juga hal yang sama sebenarnya itu. Kalau ikatannya ya gimana, dulunya murid sekarang jadi pengurus, jadi mentor, jadi intinya dari bapak atau jadi orang tua lah di sini gitu. Saya sangat senang hari ini akhirnya bisa merayakan DAS University ulang tahun yang ke-7. Ya kalau kita ingat-ingat dari awal gitu sampai bisa survive, sampai sebesar ini, ya tetap harus bangga dan marahi terenyuh gitu loh. Jadi aku berharapnya untuk ke depan DAS bisa lebih besar lagi, bisa membantu banyak teman-teman lagi yang memiliki mimpi, dan mungkin mereka sedikit putus asa karena nggak bisa meraih mimpinya karena terlalu jauh dan lain sebagainya. Enggak, tenang, masih ada DAS di sini, masih ada DAS buat kalian, dan aku berharap kalian juga memiliki rasa menyayangi, rasa ini buat DAS, buat kalian, buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana. Terima kasih DAS. Nah, semoga ke depan dari usia yang ke-7 ini akan tambah lagi 8, 9, 10 dan seterusnya, sehingga menjadi komunitas yang besar. Tidak hanya animasi saja, tapi bisa mungkin insya Allah nanti ke lain bidang juga. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat ulang tahun untuk DAS University.
Terima kasih untuk para pembimbing, terima kasih untuk Pak Rektor, terima kasih untuk orang tua dan murid semuanya. Semoga kita akan selalu diberkati, diberkahi, dan dilancarkan segala urusannya, terlebih di dunia pendidikan kita dan University. Lagi selamat ulang tahun untuk Das University yang ke-7. Semoga tidak berhenti sampai di tahun ke-7 juga. Semoga masih ada tahun-tahun berikutnya. Kita bertemu dengan orang-orang baru, dengan mimpi-mimpi yang pastinya kita bantu mereka untuk mewujudkan. Ya, semoga Das University selalu sukses, selalu dimudahkan dimudahkan dalam segala urusan dan semakin maju. Das University, jos! Ya, buat Das University, selamat ulang tahun ke-7. Harapannya selalu sama tiap tahunnya bahwa 7 itu bukan angka akhir, dan berharapnya terus. Karena dari kemarin aku selalu menggaung-gaungkan bahwa kalau cita-cita kita belum tercapai, jangan pernah berhenti. Karena Das dulu kita selalu ditanamkan cita-cita, yaitu adalah cetak SDM sebanyak mungkin, minimal 1000 SDM. Selamat ulang tahun Das University yang ke-7. Saya nantikan untuk ulang tahun sampai ke 1000. Terus wakil banget, infinity. Gak akan bubar, jangan sampai Das bubar. Masih rambutnya pendek Mas. Modal. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Das University. Ya.